Buka contekan dulu sebentar ya. Pas materi saudara tertuju ke anak-anak, biar saya buka contekan dulu. Dari pembicara. Selamat pagi saudara-saudara. Hari yang baik. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Amin. Justru karena Tuhan baik, makanya kita bisa baik. Jangan kebalik saudara. Iya. Ada banyak sekali yang mau saya sampaikan ya. Bisa jadi seminar sepenuh hari sebenarnya. Tapi saya kemas saja sehingga selesai ibadah ini. Saudara, saudara tahu GPI kepanjangannya apa kan ya? Gereja Penyebaran Injil. Yang jadi pertanyaannya, yang disebarkan itu apa saudara? Injil, ya loh. Bukan sebar koran, bukan sebar promosi, bukan kan? Sebar penyebaran Injil. Nah pertanyaannya, Injil itu apa? Karena ironis saudara, saya merasakan hati Tuhan sedih sekali, maksudnya ironis. Bahkan di gereja-gereja di seluruh dunia, banyak orang datang ke gereja sudah beribadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi mereka belum pernah mendengarkan Injil. Nah inilah yang hari ini kita kembali ke akar kita saudara. Apa itu Injil? Apa itu kabar baik? Kadang-kadang orang nggak bisa menghargai kabar baik kalau mereka nggak tahu kabar buruknya. Nah itu nanti. Sekali lagi saudara, ada banyak yang mau saya sampaikan. Hati Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini, betapa dia mengasihi saudara dan lain sebagainya. Amen. Sampai-sampai kalau bisa ini bisa jadi seminar 10 hari saudara. Tapi janganlah, saudara punya aktivitas juga hari ini, gitu ya. Tapi kalau mau dirangkum, pesan hari ini adalah Tuhan mengasihimu. Amen. Bukan hanya itu, Tuhan mengasihimu setiap waktu. Amen. Bukan hanya itu, Tuhan mengasihimu setiap waktu, tidak peduli apapun, selalu. Ya. Karena mungkin kita ada yang berpikir, Tuhan kalau aku hari ini terlambat bangun, belum berdoa, kasih Tuhan berkurang, berkatnya ditahan. Tuhan kalau aku terlambat datang ke gereja, berkatnya nggak full, nggak afdol. Ya loh, begitu klise kata-kata Tuhan mengasihimu. Tapi ketika kita tidak mencapai satu standar tertentu, aduh doaku kurang lama, kurang dalam, kurang serius, aduh pelayananku kurang maksimal, aduh apalagi saya belum memberi hari ini, aduh saya belum memaafkan orang, aduh saya belum ini belum itu, seakan-akan kasih Tuhan jadi berkurang. Tapi kita buka ayatnya saudara, kita buka sama-sama di Roma 8 saudara. Roma 8 ayat yang ke-8. Kita buka di Roma 5 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apakah Kristus turun menunggu umat manusia untuk layak dulu terima keselamatan? Tidak. Atau begini, kalau saudara mencuci ya, yang sudah punya mesin cuci di rumah, saudara punya pakaian kotor, apakah saudara akan bilang, aku akan masukkan laundry ini ke dalam mesin cuci kalau laundry udah bersih? Nah perlu dicek screennya saudara, ada yang error kan? Ini saudara punya pakaian kotor ya, terus ada mesin cuci, saudara bilang, ini nanti bajunya akan saya cuci kalau dia sudah bersih. Aneh ya? Justru karena itu pakaiannya kotor, kita masukkan supaya bersih. Atau ada dokter, ada orang yang sakit, dia bilang, Pak, Bu, datangnya ke saya nanti kalau sudah sembuh. Duh, Pak dokter, Bu dokter, saya kan datang nanti ya supaya sembuh, ya loh. Inilah yang saya bilang ironis terjadi banyak di gereja. Banyak orang nggak mau menghadap Tuhan, kenapa? Aku belum layak. Aku masih kurang ini itu Tuhan. Dan justru kita datang kepada Tuhan supaya kita dijadikan utuh. Amin.
Banyak dari kita gak mau menghadap Tuhan. Kenapa? Aduh Tuhan, tadi aku masih begini, masih begitu. Fokusnya bukan diri kita, fokusnya di korban Kristus. Bahkan di perjanjian lama hal ini sudah dikasih bayangannya seperti apa. Ketika seseorang ada berdosa, dia datang membawa satu korban, betul ya, saudara ya? Ada kambing lah, domba lah, merpati lah. Ketika korban itu dipersembahkan, imam melihatnya apa? Melihat orangnya atau melihat korbannya? Nah, baca lagi Alkitab saudara. Yang dilihat adalah korbannya, bukan orangnya. Orangnya memang berdosa, saudara. Tapi yang dilihat adalah korbannya. Ini menjadi suatu bayangan nanti. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara, bahkan ketika saudara masih orang berdosa pun, Dia mengirimkan siapa untuk disembelih? Yesus, anaknya sendiri. Jadi yang dilihat Bapa itu bukan lagi kita, tapi yang dilihat adalah korbannya. Amin. Dan apakah Kristus sempurna? Apakah selama hidupnya Kristus pernah melakukan kesalahan? No, dia sempurna. Itulah alasan kenapa kita sekarang, kalau kita beriman kepada Kristus, kita bisa datang kepada Tuhan dengan leluasa. Ya, amin. Tanpa ada sekat apapun. Kenapa? Karena yang dilihat bukanlah diri kita. Ya. Kita ini manusia yang masih banyak kekurangan, saudara. Kita ini masih hidup dalam daging ini, yang masa expired kan paling panjang 120 tahun. Gak mungkin kita gak ada salah ngomong, gak mungkin kita ada salah melakukan, gak mungkin. Tapi kenapa kita bisa datang ke hadirat Tuhan apa adanya? Karena korban Kristus. Itu kabar baik. Kabar buruknya apa? Nah itu nanti kita bahas, saudara. Mungkin bagian LCD boleh buka tadi lagu pertama itu. Bagian multimedia boleh tolong. Lagu yang pertama kita nyanyikan tadi apa itu? Ini saya sama Binar nggak ada janjian ya, saudara ya. Untuk lagu pertama apa, lagu kedua apa di Sambung Firman nggak ada ya. Murni ya semua. Tenang, Bang. Tenang. Tenang. Gak apa-apa. Saya juga manusia, saya minum dulu ya, saudara. Puji Tuhan. Lagu pertama apa? Ya, Yesus. Bagi Dia. Ini. Kita baca lagi, saudara. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Selanjutnya, bagi Dia pujianku tak dapat kubalas kasih-Nya. Boleh lanjut lagi. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Di luar Kristus, saudara itu manusia berdosa aja. That's it. Tapi diangkat jadi anaknya. Dan Tuhan beri apa? Damai. Damai di dalam hidupku. Damai ini bukan sekedar hanya perasaan tentram, tenang. Itu hanya di permukaan. Tapi kedamaian sejati yang kita bisa rasakan terlepas dari apapun yang kita hadapi. Badai, gelombang, apapun. Kenapa kita masih bisa berasa damai? Karena ada damai Kristus di dalam. Apa itu? Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan ketika melihat kita, Dia nggak lagi lihat kesalahan kita, Dia nggak lagi melihat apa kita, Dia nggak lagi lihat kelemahan kita, tapi yang dilihat adalah korban Kristus. Makanya kita bisa datang dengan bebasnya, nggak tunggu kita bersih dulu. Ingat tadi mau nyuci tapi kok nunggu pakaiannya bersih sendiri, nggak mungkin bisa kan? Datang ke dokter harus nunggu sehat dulu, enggak. Karena Dia yang kasih damai itu dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah kasih damai itu, otomatis di luar nanti kita merasa damai, tentram. Gak peduli apapun yang terjadi, masalah keuangan, keluarga, masalah hubungan, apapun yang kita alami tetap ada damai. Justru damai itu yang nanti akan mengubahkan fakta kita. Banyak orang mencoba untuk mengubahkan fakta dengan kekuatannya sendiri, padahal gak ada damai di hatinya. Kebalik. Oke, boleh lanjut? Oh sebentar, kembali dulu ya, boleh. Dia angkatku jadi anaknya, alias diadopsi. Banyak orang juga berpikir, kenapa motivasi Tuhan itu ngangkat saya jadi anak itu apa? Oh, supaya saya jadi hambanya, supaya saya berhutang seumur hidup kepada Dia, saya bisa melayani Dia. Oke, sekarang kalau saudara punya saudara atau punya kenalan atau bahkan saudara sendiri tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat ada satu anak mungkin di pinggir jalan, di panti asuhan, lalu saudara bilang, aku mau angkat anak ini jadi anak saya. Gitu ya. Tujuannya apa? Supaya dia menjadi asuransi hari tua, supaya dia seumur hidup melayani saudara. Tapi
karena memang saudara mau punya satu hubungan yang dekat dengan anak itu, betul? Supaya seumur hidup punya satu hubungan yang intim, dekat, dan bermakna, betul nggak? Itu juga yang sebenarnya menjadi isi hati Tuhan. Bukan supaya saudara menjadi pelayan Tuhan yang setiap hari itu, oh Tuhan aku berhutang kepadamu, bagaimana aku bisa balas kasih-Mu Tuhan, nih aku main drum, aku main keyboard, aku jadi WL, aku bekerja bakti sosial. No, itu bukan gambar besarnya saudara, itu bukan intinya, tapi intinya Tuhan sayang sama saudara. Amin. Tuhan mau punya hubungan yang dekat, yang karib. Amin. Karena kedekatan hubungan itulah nanti hal-hal itu akan muncul dengan sendirinya. Mungkin di dalam satu saudara kita wujudnya jadi pelayanan mimbar, ya sudah, puji Tuhan. Di wujud orang lain itu di marketplace, puji Tuhan. Tapi banyak orang apa? Coba untuk Tuhan, aku lakukan sesuatu di marketplace Tuhan supaya aku jadi anak-Mu. Nggak bisa. Justru karena kita anak Tuhan, kita melayani. Karena hubungan dengan Tuhan yang begitu dekat ini, barulah kita melakukan sesuatu, saudara. Banyak orang terjebak dalam keagamaan. Aku mau melakukan sesuatu supaya aku bisa dekat dengan Tuhan. Hello, Tuhan dekat dulu. Tuhan adopsi saudara dulu menjadi anaknya. Barulah dari hubungan ini kita bisa melakukan sesuatu. Amin, saudara. Di Alkitab itu disebut sebagai dead works, perbuatan mati, sia-sia. Apa itu? Mencoba untuk memenangkan hati Tuhan dengan berbagai persembahan yang kita lakukan. Tidak akan bisa, tidak cukup, tidak sempurna. Itulah kabar buruknya. Apa itu? Di Perjanjian Lama dibilang, kamu mau membuat dirimu sendiri benar, layak diangkat jadi anak Tuhan, ikuti ini semua hukum. 613 hukum sipil, hukum ibadah, bahkan sampai hukum missing, itu ada hukumnya, saudara. Di Ulangan 22, kalau kamu buang hajat, baiklah engkau ambil sekop dan lain sebagainya. Ada, saudara. Ada 613 hukum di Perjanjian Lama, dan di kitab di salah satu suratan di Perjanjian Baru dikatakan kalau kamu bersalah aja nggak memenuhi satu dari 613 hukum itu, Tuhan anggap kamu bersalah akan semuanya. Kau sudah 99,9999% sepanjang hidup untuk Tuhan, lupa 0,0001. Itu dianggap Tuhan seperti nol. Kok bisa? Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu serius. Gak bisa. Nah, kalau begitu gimana cara menghadap Tuhan? Gimana kita bisa ketemu Tuhan? Tuhan tahu kita nggak sanggup, makanya Dia kirim anaknya. Kehidupan Kristus itu 100 nilainya. Gak ada cacat sama sekali. Dialah korban yang disembelih buat kita. Maka dari itu kita bisa diterima di hadapan Tuhan. Tapi inilah sedihnya. Bahkan di banyak gereja orang masih mencoba untuk memenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan terkesan akan pengorbanannya. Padahal yang Tuhan inginkan apa? Dia ingin kita terkesan oleh pengorbanan anak. Banyak orang tuh pengen, Tuhan lihat ini aku Tuhan. Dan bagi Tuhan apa? Oh, kalau itu berdasarkan kekuatanmu sendiri, ya gak cukup baik. Bukan karena Tuhan gak sayang kita, tapi Tuhan tuh kudus. Yang kita lakukan itu seperti kain kotor. Itu di Perjanjian Lama ditulis. Seperti kain kotor, Tuhan lihat persembahanku, Tuhan lihat pengorbananku, Tuhan lihat apa yang aku lakukan. Kalau itu bukan berasal dari Kristus dalam kita, itu berasal dari daging dan kekuatan kita. Tuhan bilang, oke, kalau kamu mau membuat dirimu layak, ini penuhi 613 hukum nih. Intinya Tuhan bilang apa? Yakin sanggup? Pilih. Kamu mau membuat dirimu sendiri layak melakukan semua ini, atau kamu percaya sama anakku yang sudah melakukan itu semua buat kamu. Sayangnya banyak orang terjebak, saudara. Masih merasa Tuhan nggak akan sayangi aku kalau aku belum begini. Dia masih terjebak di Perjanjian Lama, saudara. Padahal sudah ada korban Kristus yang menutupi semuanya buat kita. Nah, lagu selanjutnya tadi apa? Nggak usah ditunjukkan apa? God, you are so good. Kita bisa coba cek hati kita tadi ketika kita nyanyi. Pas kita nyanyi, apakah kita hanya hafal saja atau karena kita sudah merasakan, oh Tuhan begitu baik, Tuhan kirim anaknya untuk mati buat saya, jadi saya bisa nyanyi, oh Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Atau tadi ya kita nyanyi dengan Tuhan kau baik, tapi di dalam hati kok aku begini, kok keadaan keluarga aku begini, kok keadaan kesehatanku begini, kok belum ada terobosan. Nah, inilah yang kita mau bahas, saudara. Nah,
Sekali lagi saudara, banyak orang itu ketika mendengar kata Injil, kabar baik, itu sudah menjadi hal yang klise. Apa itu sebenarnya kabar baik? Dan sekali lagi, supaya orang menyadari apa itu kabar baik, kadang-kadang harus ditunjukin apa kabar buruknya. Sekarang saya akan pakai satu ilustrasi saudara. Agama itu seperti ini. Semua agama di dunia ya, semua agama di dunia itu mulainya begini. Katakanlah mau mereknya, mau bungkusnya apa, pasti begini. Pertama, ada manusia, betul ya saudara ya? Bukan ketek, bukan monyet, bukan kiri, manusia ya saudara ya. Dan manusia itu berdosa, betul ya saudara? Manusia itu jatuh dalam dosa. Setelahnya, agama juga mengatakan ada yang namanya hukum tabur tuai, betul ya saudara ya? Ada yang namanya karma, ya. Di agama tertentu bilangnya tabur tuai, di agama lain bilangnya hukum karma, betul ya saudara ya? Nah, sekarang setelah hukum karma, selanjutnya apa? Ini, karena kamu berdosa dan karena ada hukum tabur tuai, kalau kamu mau lunasi hutangmu, bayar, benar nggak? Selanjutnya apa? Kalau kamu mau bayar, ini caranya, betul ya? Di agama lain ada bilang kalau kamu harus melakukan dosa A, kamu harus melakukan ibadah A, betul ya? Kalau kamu punya dosa ini, lakukan ini. Kalau kamu punya dosa itu seperti itu. Musik hukumnya seperti ini, apalagi ibadah hukumnya seperti ini. Hukumnya begini, benar ya saudara? Bahkan dengan bangganya bilang, kita yang paling lengkap, kita punya hukum untuk semua kehidupan. Benar ya saudara ya? Nah, selanjutnya apa? Setelah tadi manusia berdosa, ada hukum karma, kamu harus bayar. Kalau mau bayar caranya begini, betul ya saudara ya? Selanjutnya apa? Semoga bisa. Diserahkannya kepada siapa? Kepada saudara. Gak bisa salah sendiri. Penuhin dong hukumnya. Kamu gak bisa, ya penuhin sendiri. Kamu sakit, ya karena begini. Kamu harus begini. Kamu kekurangan, ya karena begini. Harus begini. Kamu punya masalah dengan orang, dengan dirimu sendiri, ya karena begini. Kamu bayar dong, ya kan? Dosa, karma, bayar. Setelah itu apa? Ya digantung. Ini masih agama ya? Ya digantung. Oke, semoga ibadahmu diterima dan kamu bisa masuk surga. Sejauh yang saya tunjukkan tadi ya saudara, semua agama, katakanlah itu agama apapun, termasuk agama Kristen. Kristen tipe agama ya, bukan iman Kristen sejati. Agama Kristen itu juga masih seperti itu, ya loh. Agama di Perjanjian Lama apa? Yahudi juga seperti itu. Oke, kamu berdosa, ada namanya hukum tabur tuai. Kamu harus bayar dosa. Gimana caranya? Ini 613 hukum dari Tuhan. Penuhi semuanya. Kalau kamu cuma penuhi 612 ada satu, itu sama aja kamu nggak bayar sama sekali. Hitungnya 0. Nah, sejauh yang saya bilang ini saudara, sampai situ terus apa tadi? Ya kamu yang lakukan. Kalau kamu nggak bisa, salahmu dewe. Ya loh. Yang saya sampaikan sejauh ini saudara, itu kabar baik atau kabar buruk saudara? Buruk itu saudara. Siapa yang bisa? Siapa orang yang cukup kuat untuk bisa membuat dirinya bayar dosanya saudara? Siapa yang bisa? Siapa yang di sini nggak punya kecanduan tertentu? Siapa yang di sini nggak punya nyimpan kesalahan orang? Siapa saudara? Siapa dari kita yang layak? Sampai sejauh ini semua agama di dunia, termasuk agama Kristen, ya Kristen yang dijadikan agama, bukan Kristen hubungan dengan Tuhan ya, Kristen yang dijadikan agama, itu kabar baik apa kabar buruk saudara? Buruk. Siapa yang bisa bayar? Barulah perbedaannya apa saudara? Inilah kabar baiknya. Apa itu kabar baiknya? Di satu titik saudara, kalau orang iman Kristen sejati ya, dia akan sadar, Tuhan aku gak sanggup. Tolong aku Tuhan. Disinilah baru Tuhan datang dan bilang, ini aku kasih hadiah apa? Kebenaran cuma-cuma. Kamu dijadikan benar karena kamu percaya sama anakku. Udah, kamu jadi benar. Amin. Mau terima atau kamu masih mau mencoba? Kamu percaya atau mencoba? Mau percaya atau mencoba? Ayo, pilih. Kalau orang sudah sampai di satu titik, Tuhan aku gak kuat, gak mungkin aku lengkapi semua hukum ini untuk bayar ini. Dia dengan senang dia terima, siap Tuhan, yes. Makanya dia bisa nyanyi, God you're so good. Kenapa? Dia tahu kabar buruknya saudara. Gak mungkin dia bisa. Tapi ketika dia sudah gak bisa, aduh Tuhan gak mungkin aku. Tuhan datang, dikasih sebagai
Gerah. Bukan sebagai upah saudara, sebagai anugerah, hadiah aja. Nih loh, aku kasih. Yang penting kamu terima, kamu percaya, kamu terima, udah. Itu kita terima, barulah kita menjadi anak Tuhan. Ini kabar baiknya saudara. Ini kabar baiknya, inilah Injil saudara. Nah terus aplikasinya apa? Mari kita buka saudara, Galatia 2. Galatia 2 ayat yang ke-20. Sudah dapat saudara? Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maksudnya gimana saudara? Begini, di sini tadi ada hukum apa? Hukum tabur tuai atau yang orang lain kenal sebagai hukum karma. Apa itu karma? Kamu lakukan pelanggaran A, kamu bayar. Kamu lakukan pelanggaran B, kamu bayar. Kamu dapat hasil C, bayar harganya. Betul saudara? Ya. Tapi apa yang terjadi di atas kayu salib saudara? Saudara lihat, sepanjang hidup saudara, saudara pasti melakukan kesalahan. Saya pun juga, betul? Ya. Entah itu saudara melakukan kesalahan sendiri atau saudara jadi korban dari kesalahan orang lain. Ya. Dan itu pasti ada konsekuensinya, betul? Ya. Saudara lakukan sesuatu, pasti harus bayar harga. Sampai satu titik saudara sadar, aku nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa bayar ini, mati aku, bener, nggak kuat aku Tuhan. Gitu. Saudara punya taburan jelek, harus, ini hukumnya, harus tuaian yang jelek. Kalau saudara menabur dosa, tuaiannya harus apa? Upah dosa adalah maut. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Ada satu pribadi namanya Yesus, dia melewati semua ini tanpa melakukan kesalahan, tidak berdosa, tidak melakukan apapun. Kalau Tuhan Yesus selama hidupnya menabur yang baik saja, seharusnya dia tuai baik kehidupan kekal, karena dia nggak pernah bersalah, nggak pernah berdosa. Tapi apa yang dia lakukan di atas kayu salib? Dia apa yang terjadi? Dia mati. Sebentar. Ini adil gak? Tuhan hidupnya selama hidupnya itu, ini kalau dilihat dari hukum karma, tabur tuai ya, dia melakukan semua hal yang baik. Loh kok yang dituai mau? Apa yang dia lakukan saudara? Apa yang dia lakukan? Nah, dia lakukan itu baik, sempurna, benar mau. Loh, ada yang salah di sini. Kenapa? Dengan sengaja dia lakukan supaya kita dosa, kesalahan, apa? Kita lakukan banyak dosa, kita nggak bisa bayar. Hidup yang kekal. Loh, makanya orang-orang yang mengkritisi iman Kristen itu aneh. Kamu kok cuma percaya aja bisa masuk surga? Dan ingat, keselamatan bukan hanya masuk surga, tapi termasuk hidup kita sekarang, saudara. Semua terobosan, semua kesembuhan, semua kelimpahan, semua yang saudara butuhkan itu termasuk dalam keselamatan. Orang di luar sana bilang, kamu kok cuma percaya, tapi kok selamat? Mana adil? Tunggu dulu. Ada yang di sini sudah melakukan hidupnya dengan sempurna, tapi dia pilih untuk mati. Supaya dari sini kita yang berdosa, kita yang penuh kekurangan, supaya kita yang banyak cacat celah ini bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Ini kabar baiknya, saudara. Ini yang iman lain nggak punya. Bahkan, saudara, semua taburan kita itu dilupakan. Semua taburan jelek, dosa, kesalahan, segala macam. Bahkan kita diadopsi. Kristus itu menjadi hidupnya kita, saudara. Tuhan tolong bagaimana kita bisa memahami hal ini. Kita buka, saudara, di Efesus 2 ayat 8. Saudara tahu kenapa walaupun terlepas dari semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, kok kita masih sakit? Kok kita masih
punya masalah. Kalau kita masih begini dan begitu, kemungkinan besar karena terlepas dari semua yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan mau bayar itu semua buat kita. Entah kenapa kita masih pengen bayar sendiri. Kita punya hutang 1 triliun, gak mungkin kita bisa bayar, cuma Tuhan yang bisa lunasi. Tapi entah kenapa, untuk satu aspek hidup tertentu, kita gak membiarkan Tuhan untuk bayar itu buat kita. Kita masih menggunakan kekuatan kita sendiri. Tuhan, kalau aku mau bebas secara finansial, oke, aku akan bayar harganya Tuhan. Aku akan lakukan A, B, C, D, E, F, G, melayani dan lain sebagainya. Apakah melayani itu salah? Tidak. Tapi ketika melayani itu menjadi sesuatu usaha manusia untuk mencapai Tuhan, itulah yang disebut sebagai perbuatan mati atau sia-sia. Beda dengan Tuhan, terlepas dari kesalahan kita, Tuhan datang dan mengasihi kita, kita jadi melayani Tuhan. Itu beda, saudara. Bukan berarti saya tuh menyuruh saudara untuk menghentikan apapun yang saudara lakukan saat ini, no. Tapi saudara cek lagi. Engkau melayani, engkau melakukan hal-hal yang baik, memberi untuk orang lain, itu karena apa? Supaya Tuhan mengasihimu atau karena Tuhan sudah mengasihimu? Oh, itu perbedaannya langit dan bumi, hidup dan mati. Bedanya, saudara. Kita baca saja, saudara, Efesus 2 ayat 8 sampai 10, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Berhenti dulu sampai situ, saudara. Sebab karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ada yang bilang anugerah, tapi saya bikin simpel aja, saudara. Ketika kau berulang tahun, ada orang kasih kado, hadiah. Apakah saudara bayar untuk kado itu? Siapa yang bayar? Orang yang ngasih, kan? Sebab karena kasih karunia, sebab karena pemberian Tuhan, engkau diselamatkan. Apa itu keselamatan? Mati masuk surga sudah pasti lah ya, itu sudah lah, kita sudah bahas itu. Tapi keselamatan bahasa aslinya sozo. Apa itu? Bahasanya artinya menjadi utuh. Hidup saudara yang saat ini mungkin tidak ada utuh, mungkin ada kerusakan di bidang kesehatan, mungkin keuangan, masalah hubungan, atau mungkin masalah konflik batin, diselamatkan, dibikin jadi utuh lagi. Itu hadiah. Sebab karena Tuhan mau kasih saudara hadiah, engkau diselamatkan oleh iman. Gimana caranya kita terima? Hanya dengan percaya. Tapi kalau kita masih mencoba untuk membayar sendiri, aku akan melakukan ini itu, sehingga Tuhan memberkati aku. Itu siapa yang bayar? Diri sendiri. Itu bukan hadiah, tapi upah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita lanjut ke ayat 9, saudara. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Stop dulu di situ. Kalau ini hadiah, saudara nggak punya apa-apa, saya kasih katakanlah mobil Tesla. Mungkin salah satu Tesla pertama di Sragen gitu ya. Saudara lewat di tengah kota gitu. Terus ada orang yang upload di sosial media gitu. Wah, rame ada Tesla di Sragen gitu yang mobil listrik gitu. Siapa yang punya? Oh, di tag. Ini yang punya nih. Siapa kan? Katakanlah siapa ya? Gayus. Gayus lah boleh. Gayus. Atau Gabriel punya Tesla pertama gitu ya. Oh, diamin. Haleluya. Punya Tesla di Sragen. Nah, terus ketika Gabriel di tag, Gabriel Adwi Nugroho gitu, punya Tesla pertama di Sragen gitu ya. Lah, sebagai pemilik yang diberi hadiah ya, dia bukan karena dia kerja keras atau apa, dikasih hadiah Tesla gitu ya. Apa bisa pamer kamu? Tidak. Ya kalau masih mau pamer ya kebangetan, bohong berarti ya. Oh, ini karena saya ini kerja bagai kuda. Wah, karena saya begini dan begitu. Padahal dikasih gratis, saya yang kasih gitu. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi maksudnya gimana? Kalau ada orang yang berhasil mencapai terobosannya karena aku berdoa cukup lama, karena aku berdoa cukup keras, karena aku melayani, karena aku memberi, oke, dapat sedikit keselamatan. Ya, keselamatan apa gitu ya katanya. Ya mungkin keadaannya membaik sedikit karena begini, karena begitu. Orang itu bisa bermegah gak? Bisa. Wow, karena aku doa, karena aku ikuti prinsip rohani ini, karena aku ikuti pola itu, makanya aku bisa sembuh.
Makanya aku bisa alami terobosan. Lah kamu bangun pagi aja nggak bisa. Hah? Ya. Lah kamu nggak bisa memberi. Hah? Pantesan miskin. Ya. Kalau kita dapatkan sesuatu dari Tuhan karena kita berhasil melakukan sesuatu, kita jadi bisa bermegah. Karena itu bukan lagi anugerah tetapi upah, usaha. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan, aku tahu aku ini gak sanggup Tuhan. Mau diapain pula ini aku gak bisa sanggup bayar semua dosaku Tuhan. Jadi aku taruh aja iman sama anakmu. Aku tahu aku gak bisa sembuh dari sakitku. Aku tahu dengan usahaku sendiri aku gak bisa bikin keluargaku harmonis. Aku tahu Tuhan gak bisa. Jadi Tuhan, aku serahkan sama kamu. Aku percaya pada anakmu. Disitulah ketika kita angkat tangan sama Tuhan, Tuhan datang. Karena kita punya iman sama Tuhan, Tuhan datang selamatkan. Entah gimana, beres. Mungkin ketika Tuhan datang dan selamatkan, itu barulah Tuhan kasih kita satu dorongan untuk berdoa meluap-luap. Ya lakukan. Ketika Tuhan datang itu Tuhan tiba-tiba suruh kita untuk melakukan sesuatu, ya lakukan. Tapi awalnya itu dari iman dulu saudara. Karena kita percaya sama Tuhan, baru Tuhan gerakan, baru terjadi sesuatu. Banyak orang, aku mau melakukan sesuatu supaya Tuhan lakukan sesuatu. Kebalik saudara. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, bagian kita hanya terima dan percaya aja. Percaya dan terima. Bu Gembala pernah bilang di sini terakhir kali saya dan bina melayani di sini juga, Kristus sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Kita tinggal terima yang baik-baik saja. Sesederhana itu saudara. Masalahnya kenapa kita kok nggak kunjung dapatkan kita punya terobosan, kita nggak kunjung dapatkan kita punya yang kita perlukan. Kenapa? Masih ada yang coba untuk membayar sendiri. Dia membatasi dirinya sendiri, dia membatasi Tuhan. Aku tahu Engkau sudah mati bagi aku, tapi untuk aspek hidupku yang satu ini Tuhan, aku melakukan A, B, C, D supaya sampai. Itu sama seperti aku mau bayar sendiri. Bukan lagi jadi hadiah. Kalau saudara kasih hadiah ke orang ya, nih, gue kasih hadiah. Terus dia bilang, aduh, udah lah, gue bayar. Itu sama aja seperti menolak atau menghina, ya nggak? Aku nggak mau ada hutang budi apapun sama kamu. Aku nggak mau ada punya hubungan lebih lanjut sama kamu. Nih, aku bayar. Benar ya saudara ya? Begitu juga kita dengan Tuhan, tanpa sadar itu yang kita lakukan. Bukan berarti melakukan prinsip rohani tertentu, oke, A, B, dan kalau A, B, dan C akan terjadi D. Itu salah enggak? Bukan berarti apa? Perpuluhan, memberi, melayani itu salah, no. Tapi kita periksa lagi, kenapa kita melayani? Apakah karena Tuhan sudah pertama-tama mengasihi kita, jadi kita mengasihi orang lain? Ataukah kita mengasihi orang dengan kekuatan kita, dengan harapan semoga Tuhan jadi mengasihi saya? Lah, beda loh saudara. Yang satu beriman kepada Kristus, satu beriman kepada diri sendiri. Hati-hati, ini yang dibilang sebagai jebakan ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara tahu kenapa di Alkitab sampai dikatakan pelacur dan pengkhianat negara itu lebih dekat sama kerajaan surga dibandingin orang-orang beragama? Saudara tahu itu ditulis di Alkitab, kenapa orang-orang yang sampah masyarakat ini dianggap Tuhan tuh lebih dekat sama surga, saudara? Saudara tahu kenapa? Karena orang-orang beragama, ahli Taurat, orang Farisi, ini mereka masih percaya sama dirinya sendiri. Aku bisa bayar nih semua, 613 aku bisa mengkapi semua ini. Tapi ada orang-orang yang sudah sampai di titik ini. Tuhan, aku udah coba kayak gimana pun gak bisa. Aku ini pribadi yang rusak Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kenapa orang-orang sampah masyarakat ini Tuhan bilang lebih dekat sama keselamatan? Karena mereka sama diri sendiri aja mereka udah gak percaya saudara. Mereka tahu mereka rusak. Tapi banyak orang Kristen terjebak di sini saudara. Kalau saja aku melakukan A, B, dan C untuk Tuhan, pasti Tuhan berkati aku. Kalau aku lakukan C, D, dan E, pasti terobosan akan terjadi. Mereka masih mencoba bayar sendiri. Tapi orang-orang yang di sini, ketika Tuhan Yesus datang dengan senang mereka terima. Itulah kenapa Tuhan kok kongko-kongkonya sama orang-orang yang kelihatannya gak dianggap masyarakat. Kenapa Tuhan kongkonya sama orang-orang berdosa? Kenapa? Ya karena mereka ini yang menunggu-nunggu, Tuhan aku udah gak kuat, tolong aku Tuhan. Yang di sini, aku gak butuh pertolongan.
Ini semua hukum aku bisa lakukan semua. Tapi yang di sini, Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan. Selamatkan aku. Ketika Tuhan Yesus datang, dengan mudahnya mereka terima, dengan mudahnya mereka percaya dan terima anugerah Tuhan. Yang di sini, aku bisa bebas sendiri. Sombong. Yakin kuat. Sekarang pertanyaannya, kita ada di mana, saudara? Apakah karena satu dan lain hal kita menjadi merasa kita bisa bayar dosa kita, saudara? Atau kita sudah ada dalam keadaan remuk hati? Karena Tuhan dekat dengan orang-orang yang seperti itu, saudara. Oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan. Amin. Itu hadiah. Jangan ada yang pamer. Mungkin saudara kira lah, terus yang perlu saya lakukan sekarang apa? Ini lebih dalam dari hal melakukan, saudara. Saya kasih ilustrasinya sebentar ya, saudara. Ini juga tanpa persiapan, saudara. Jadi mohon maklum ya. Apa nih? Jadi dol ya. Kaki ringan ternyata kualitasnya mumpuni. Pokoknya Shopee. Oke. Ini satu tanaman, saudara. Ya, kita bisa lihat bagian-bagiannya, saudara. Ya, ini apa, saudara? Batang. Ini bunga ya. Masuk batang. Ini loh. Ini bunga ya. Kalau bunganya dibuahi akan menjadi buah ya, saudara. Oke. Lalu di sini ada apa, saudara? Ini. Ya. Tangkai. Dahan ya. Dahan. Lalu di sini ada batang. Nah, yang nggak kelihatan itu apa itu tadi? Akar. Bentar, jadi ada bunga atau buah ya. Ini nanti akan jadi buah. Oh, saya lupa. Ini apa nih? Hijau-hijau nih. Daun. Lalu ada ini dulu. Ranting. Lalu batang. Baru akar yang nggak kelihatan ya. Nah, sekarang gini, saudara. Bicara tentang ini. Bicara tentang buah. Ini bicara tentang hasil yang bisa dinikmati orang ya, saudara ya. Buah itu nggak bisa ditiru. Buah itu buah, gitu loh hasil. Lalu di sini ada yang namanya daun dulu, daun. Daun ini bicara tentang aplikasi sesuatu. Kita melakukan sesuatu, kita aplikasikan secara langsung. Gitu toh. Jadi kan ada aplikasi, nanti kan keluar buahnya loh, ya loh. Ya. Tapi sebelum ada aplikasi ada apa ini? Cara. Ini bicara tentang apa? Metode. Bagaimana kita cara melakukannya? Oh, begini pelaksanaannya. Ini hasilnya, gitu ya, saudara ya. Ini metode. Nah, selalu ada batang yang besar. Ini bicara tentang apa, saudara? Batang yang besar. Ini bicara tentang prinsip-prinsip kehidupan di sini. Tuhan menyamakan kita seperti sebuah pohon, ya, saudara ya. Ini prinsip-prinsip. Tapi yang banyak nggak dilihat orang adalah apa? Akar. Disinilah, saudara, yang penting. Saya bicara tentang di sini sekarang, di akar. Apakah hidup perlu punya prinsip? Perlu. Apakah hidup itu perlu punya metode, pola? Perlu. Apakah hidup itu perlu punya aplikasi yang nyata? Perlu. Dan nanti akan menghasilkan buah. Itu semua penting, saudara. Tapi mari kita lihat sampai ke akar. Disinilah, saudara. Ini bicara tentang iman kita di siapa, jati diri kita siapa. Ada orang di sini imannya kepada diri sendiri, tapi dia mencoba untuk mengadopsi prinsip firman. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Di Alkitab itu banyak prinsip keuangan, saudara. Orang yang nggak percaya Tuhan pun bisa nggak pakai prinsip yang sama untuk menghasilkan sesuatu? Bisa. Tapi imannya dia tetap kepada diri sendiri. Aku yang bisa bayar semua ini. Biarkan aku yang bayar. Biarkan aku yang lakukan. Ya. Jadi orang bisa punya prinsip rohani yang betul, tetapi akarnya keliru. Masih kepada diri sendiri. Jati dirinya masih sebagai anak Adam. Masih sebagai keturunan Adam. Ada orang, ya, janganlah sampai dalam-dalam sampai ke batang. Katakanlah dahannya. Ada metode, ada pola rohani tertentu. Kalau lakukan sesuatu, hasilnya sesuatu. Lakukan sesuatu, hasilnya sesuatu. Metode, pola. Dia lihat orang ini melakukan seperti ini, oke, saya adopsi.
Ya toh? Ada yang sampai aplikasinya tak tiru sak plek timpleke. Mas Priyo sukses dengan angkat beban, saya angkat beban. Nah, remuk nggak tuh tangan, patah itu. Ya, tapi dia ikutin ini, dia ikutin.